Dalam diskursus teologis dan hukum gerejawi, tuduhan bahwa Gereja Katolik bersikap kompromistis terhadap iman melalui pernikahan beda agama merupakan bentuk manipulasi fatal terhadap kitab hukum kanonik yang dipelintir supaya terlihat kontradiktif. Padahal kalau dibedah dengan jujur, berdasarkan hukum resmi gereja sendiri, justru terlihat sebaliknya, yaitu sikap gereja sangat ketat, konsisten, dan realistis menghadapi situasi manusia, tanpa mengorbankan iman. Gereja Katolik memandang pernikahan antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis, termasuk di antaranya orang Muslim, sebagai sebuah halangan hukum pernikahan gereja yang disebut disparitas kultus, yang berarti perbedaan keyakinan. Berdasarkan Kanon 1086 paragraf 1 dari KHK 1983 yang berbunyi, perkawinan antara dua orang, yang satunya dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima ke dalamnya, dan yang satunya tidak dibaptis, adalah tidak sah, kecuali dispensasi dari halangan itu diberikan oleh otoritas yang berwenang. Artinya pernikahan semacam ini secara eksplisit dinyatakan tidak sah menurut hukum kodrati gerejawi, kecuali jika ada intervensi dari otoritas gereja melalui pemberian dispensasi resmi dari uskup. Dispensasi ini bukanlah formalitas administratif semata, melainkan sebuah izin luar biasa yang diberikan oleh ordinaris wilayah, yaitu uskup, di mana hanya jika syarat-syarat ketat terpenuhi, demi menjauhkan bahaya murtad dan menjamin kelangsungan iman. Itu artinya Gereja Katolik tidak pernah menganggap situasi pernikahan seperti ini normal atau ideal, melainkan kondisi luar biasa yang harus ditangani dengan otoritas apostolik. Lebih jauh lagi, Gereja Katolik tidak berhenti pada izin dispensasi. Gereja Katolik juga menetapkan syarat yang keras dan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam KHK yang sama, sesuai dengan Kanon 1125, yang berbunyi, otoritas yang berwenang dapat memberikan izin semacam itu jika ada alasan yang adil dan masuk akal. Tetapi ia tidak boleh memberikannya kecuali setelah syarat-syarat berikut dipenuhi. 1. Pihak Katolik menyatakan bahwa ia siap menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan berjanji dengan tulus untuk berusaha sekuat tenaga agar semua anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. 2. Pihak lain diberitahu pada waktunya tentang janji-janji ini. 3. Kedua pihak diberi pengajaran tentang tujuan dan sifat hakiki perkawinan. Artinya, pemberian izin atau dispensasi tersebut mutlak menuntut janji dari pihak pasangan Katolik untuk bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk berbuat segala sesuatu sedapat mungkin agar semua anak yang lahir dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Kewajiban ini menegaskan bahwa gereja tetap berkata dengan tegas untuk menempatkan supremasi iman di atas segalanya dan tidak boleh dikorbankan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Katekismus Gereja Katolik 1633 yang menyatakan, perbedaan agama dapat menjadi sumber ketegangan dalam perkawinan, godaan untuk bersikap acuh tak acuh terhadap agama dapat muncul. Ini berarti Gereja Katolik mengakui bahwa pernikahan beda agama secara kodrati mengandung konflik batin dan risiko iman. Bukan hanya soal perbedaan budaya, tetapi potensi relativisme, di mana iman menjadi dianggap tidak penting. Namun, gereja tidak berhenti pada diagnosis masalah, tetapi melanjutkan dengan KGK 1634 yang menyatakan, perbedaan agama antar suami istri tidak merupakan halangan yang tidak teratasi bagi perkawinan kalau mereka berhasil menyatukan apa yang mereka terima masing-masing dalam lingkungannya. Namun kesulitan-kesulitan perkawinan beda agama tidak boleh diremehkan. Hal itu disebabkan karena perpecahan orang-orang Kristen belum teratasi sepenuhnya. Di sini, posisi Gereja Katolik sangat jelas, yaitu pernikahan berbeda agama itu bukan mustahil, tetapi tetap sulit dan berbahaya. Kalimat kuncinya bukan tidak masalah, melainkan tidak boleh diremehkan. Artinya, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan situasi pernikahan yang seperti ini sebagai pernikahan yang ideal, melainkan Gereja Katolik hanya mengakui bahwa rahmat Allah masih bisa bekerja di tengah kondisi yang tidak sempurna. Dan dilanjutkan dalam KGK 1635 yang berbunyi,
Menurut hukum yang berlaku dalam gereja Latin, perkawinan campur memerlukan izin yang jelas dari otoritas gereja. Dispensasi dari halangan perbedaan agama memerlukan alasan berat. Pemberian dispensasi tersebut menandaikan bahwa kedua belah pihak mengetahui dan tidak mengecualikan tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, dan juga kewajiban-kewajiban pihak Katolik mengenai pembaptisan dan pendidikan anak-anak di dalam gereja Katolik. Ini titik yang sengaja dilupakan oleh para penuduh. Kata-kata kuncinya yaitu izin yang jelas dari otoritas gerejawi dan memerlukan alasan berat. Artinya semuanya berada di bawah pengawasan gereja sebagai penjaga sakramen. Mengenai pelaksanaan ijab kabul di KUA bagi pasangan Katolik Muslim di Indonesia, ini sering dipelintir seolah-olah gereja ikut-ikutan ritual agama lain. Itu keliru total. Gereja membedakan dengan tajam antara sakramen dan administrasi sipil. Hal tersebut harus dipahami dalam koridor jurisdiksi ganda. Secara teologis, bagi gereja, satu-satunya tindakan yang memberikan status pernikahan yang mengikat adalah pemberkatan di hadapan saksi gereja setelah dispensasi diperoleh. Namun, sebagai warga negara, umat Katolik juga tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan menurut tata cara agama. Artinya pelaksanaan ijab kabul di KUA adalah bentuk ketaatan sipil demi pengakuan hak hukum anak dan istri di mata negara. Namun pelaksanaan itu tidak menambah atau mengurangi esensi sakramental yuridis pernikahan yang telah terjadi di gereja. Dalam ajaran resmi gereja Katolik, penting untuk membedakan antara perkawinan sebagai sakramen dan perkawinan sebagai ikatan sah. Pernikahan antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis seperti orang Muslim dapat menjadi sah secara hukum gereja melalui dispensasi disparitas kultus perbedaan sembah. Namun pernikahan tersebut bukanlah sebuah sakramen. Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1055 paragraf 2 KHK 1983 yang berbunyi, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen. Artinya, jika salah satu pasangan tidak dibaptis, maka pernikahan itu sah, tetapi bukan sakramen. Seperti dalam kasus pernikahan antara pihak Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis seperti Muslim, perkawinan tersebut tidak disebut sakramen, melainkan disebut sebagai perkawinan kodrati yang sah dan mengikat. Matrimonium ratum sed non consumatum atau perkawinan sah non-sakramental, asalkan telah mendapatkan dispensasi disparitas kultus dari uskup. Sebab martabat sakramen hanya melekat pada pernikahan antara dua orang yang dibaptis. Meskipun bukan sakramen, gereja tetap mengakui kesahan ikatan tersebut sebagai perkawinan kodrati yang tidak dapat diputuskan indissolubilis. Selama janji-janji untuk menjaga iman dan mendidik anak secara Katolik dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kanon 1125. Gereja Katolik mengakui sahnya pernikahan ini bukan karena kompromi iman, melainkan karena otoritas gereja melalui hukum kanonik memberikan legalitas spiritual. Berdasarkan Kanon 1086 paragraf 1, tanpa adanya dispensasi, pernikahan tersebut tidak sah. Namun dengan dispensasi, pernikahan tersebut menjadi sah di hadapan Allah dan gereja. Meskipun tidak memiliki martabat sakramen, karena salah satu pihak tidak menerima baptisan sebagai pintu menuju sakramen-sakramen lainnya. Prinsip utama dalam hukum pernikahan gereja Katolik adalah bahwa sah atau tidaknya sebuah ikatan ditentukan oleh otoritas gereja melalui bentuk kanonik, bukan oleh institusi sipil atau ritual di luar gereja. Berdasarkan Kanon 1108 paragraf 1 KHK 1983 yang berbunyi, hanya perkawinan yang dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki, atau imam, atau diakon yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka, yang meneguhkan konsensus, serta di hadapan dua orang saksi, adalah sah. Artinya sangat tegas, dalam gereja Katolik, sebuah pernikahan dianggap sah, hanya jika dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah, atau pastor paroki, atau imam diakon yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka, serta di hadapan dua orang saksi.
Kalau tidak mengikuti bentuk ini, kecuali ada dispensasi resmi, maka perkawinan itu tidak sah di hadapan gereja. Ini juga diperkuat lagi dalam Kanon 1117 KHK 1983 yang berbunyi, bentuk yang ditentukan di atas harus dipatuhi jika sekurang-kurangnya salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima ke dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, dengan tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan Kanon 1127, paragraf 2, yang berbunyi, jika terdapat kesulitan berat untuk memenuhi bentuk kanonik, ordinaris wilayah pihak Katolik mempunyai hak untuk memberikan dispensasi dari bentuk itu dalam kasus per kasus. Kalimat ini mengikat secara langsung setiap orang Katolik, selama mereka tetap berada dalam gereja, mereka tetap wajib menikah menurut bentuk yang ditetapkan gereja. Kanon ini menegaskan bahwa identitas sebagai orang Katolik membawa konsekuensi hukum yang melekat. Bentuk yang ditentukan merujuk pada perayaan di hadapan saksi resmi gereja, seperti imam atau diakon, dan 2 orang saksi awam, sesuai Kanon 1108. Gereja tidak mengenal nikah siri atau nikah bawah tangan bagi umatnya. Otoritas untuk menyatukan pria dan wanita dalam ikatan yang sah hanya ada pada gereja, karena perkawinan bagi umat beriman adalah sebuah status hidup dalam persekutuan umat Allah. Frasa dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima ke dalamnya menunjukkan bahwa hukum ini mengikat siapapun yang secara resmi adalah anggota gereja Katolik. Meskipun seseorang berusaha mengabaikan aturan ini dengan hanya melakukan ijab kabul atau sekedar pencatatan sipil, ia tetap terikat pada kewajiban hukum ini. Tanpa pemenuhan bentuk kanonik atau dispensasi darinya, tindakan tersebut hanyalah perbuatan sipil yang tidak memiliki nilai rohani maupun legalitas gerejawi. Para bidat seringkali memelintir fakta bahwa adanya prosesi administratif di KUA bagi pasangan Katolik Muslim berarti gereja Katolik tunduk pada hukum Islam. Ini adalah kebohongan dalam propaganda Protestantisme anti-gereja Katolik. Berdasarkan Kanon 1117, otoritas negara atau agama lain tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menentukan sahnya pernikahan dalam gereja Katolik. Ijab kabul di KUA hanyalah kontrak sosial sipil di hadapan negara. Sementara pemberkatan di dalam gereja adalah satu-satunya tindakan hukum yang membuat pernikahan itu sah dan mengikat di hadapan Allah. Jika ijab kabul dilakukan tanpa pemberkatan Katolik dan tanpa dispensasi bentuk, maka bagi gereja Katolik, orang tersebut belum menikah. Oleh karena itu, klaim para bidat yang memelintir keberadaan ijab kabul di KUA sebagai tanda kompromi iman adalah kekeliruan teologis yang fatal. Bagi gereja, ritual di KUA hanyalah pemenuhan kewajiban administratif terhadap Undang-Undang Negara, UU Nomor 1 1974, agar pernikahan memiliki kekuatan hukum sipil. Secara rohani dan yuridis gerejawi, ijab kabul tersebut tidak memberikan efek sah apapun. Yang menciptakan ikatan sah adalah kesepakatan nikah yang dinyatakan dalam bentuk kanonik Katolik setelah memperoleh dispensasi dari uskup. Mengenai aspek pencatatan di negara misalnya di KUA atau catatan sipil, hanyalah aspek hukum sipil. Pencatatan sipil tidak menciptakan sakramen dan juga bukan sumber keabsahan dalam pernikahan. Namun, gereja mengakui bahwa aspek sipil diperlukan agar perkawinan memiliki konsekuensi hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika seorang Katolik melakukan ijab kabul di KUA, tindakan tersebut dalam kacamata iman Katolik hanyalah pemenuhan kewajiban sipil agar hak-hak hukum mereka sebagai warga negara Indonesia terlindungi, yang menciptakan ikatan sah dan mengikat di hadapan Allah. Tetaplah tata perayaan perkawinan di dalam gereja Katolik yang dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas gereja. Tanpa pemberkatan di gereja termasuk dengan dispensasi, seorang Katolik yang hanya menikah secara sipil atau menurut tata cara agama, maka di mata Allah dan hukum gereja, pernikahan tersebut tidak sah, terlepas dari seberapa megah upacara adat atau seberapa sahnya secara hukum negara. Sementara gereja justru sangat tertib. Gereja membedakan mana yang merupakan sakramen antar orang dibaptis dan mana yang merupakan perkawinan sah, beda agama dengan dispensasi.
Keduanya sama-sama memiliki sifat tidak dapat diputuskan, indisolubilitas, namun dibedakan secara teologis dalam hal rahmat sakramentalnya. Dengan demikian, tuduhan dari kelompok bidat atau sekte-sekte yang menyebut hal ini sebagai ketidakkonsistenan justru menyingkapkan ketiadaan sistem hukum pernikahan yang baku dalam internal mereka sendiri. Di saat sekte-sekte tersebut seringkali melakukan pernikahan tanpa otoritas yang mengawasi moralitas dan keberlangsungan iman anak-anak, Gereja Katolik justru berada dalam keteraturan pernikahan yang sangat tertib dan disiplin. Gereja melindungi umatnya dengan hukum yang jelas agar mereka tidak kehilangan identitas Kristianinya di tengah kemajemukan sosial. Gereja juga membedakan mana yang merupakan sakramen, yakni antar orang dibaptis, dan mana yang merupakan perkawinan sah, yakni pernikahan beda agama dengan dispensasi. Keduanya sama-sama memiliki sifat tidak dapat diputuskan yang disebut indisolubilitas, namun tetap dibedakan secara teologis dalam hal rahmat sakramentalnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1126 dalam KHK 1983 yang berbunyi, adalah tugas konferensi para uskup untuk menetapkan cara bagaimana pernyataan dan janji yang diperlukan itu harus dibuat, dan bagaimana harus dibuktikan dalam wilayah lahiriah, serta bagaimana pihak non-Katolik harus diberitahu tentang hal itu. Artinya konferensi para uskup menetapkan cara bagaimana janji-janji tersebut harus dibuat. Penentuan cara oleh konferensi para uskup memastikan bahwa setiap keuskupan memiliki standar yang sama. Pernyataan ini biasanya dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini bertujuan agar ada bukti otentik bahwa syarat-syarat pemberian dispensasi telah dipenuhi secara sah, di mana pihak Katolik wajib menyatakan janji untuk menjaga iman dan berusaha sedapat mungkin membaptis serta mendidik anak-anak secara Katolik, serta mewajibkan agar pihak non-Katolik seperti pasangan Muslim untuk diberitahu tentang janji dan kewajiban pihak Katolik tersebut. Hal ini mencegah adanya penipuan atau penyembunyian niat yang dapat mencacatkan konsensus perkawinan di kemudian hari. Sehingga kejelasan iman tetap terjaga dan tidak menjadi liar tanpa arah sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok di luar otoritas dalam persekutuan dengan tahta suci. Jadi, narasi bahwa Gereja Katolik bebas menikahkan beda agama bukan hanya keliru, tetapi juga polemik kosong yang sengaja untuk menipu. Gereja justru berdiri pada posisi yang jauh lebih konsisten, yaitu gereja tidak menutup mata terhadap realitas sosial manusia, tetapi juga tidak pernah menurunkan standar iman. Ini bukanlah kompromi iman, melainkan disiplin yang lahir dari kesadaran bahwa keselamatan jiwa lebih penting daripada sekadar kenyamanan relasi manusia. Dengan adanya aturan dan disiplin ini, gereja menunjukkan bahwa pernikahan beda agama bukanlah bentuk keliaran tanpa hukum. Sebaliknya, gereja menerapkan prosedur yang ketat dan terukur di bawah otoritas yang jelas. Setiap langkah diatur agar iman pihak Katolik terlindungi dan status pernikahannya jelas secara hukum. Ini sangat kontras dengan pernikahan dalam sekte-sekte yang seringkali melakukan pernikahan tanpa dasar hukum kanonik yang kokoh dan tanpa otoritas yang menjaga kemurnian iman, sehingga mengabaikan perlindungan iman bagi umat dan keturunan mereka, yang justru membahayakan bagi keselamatan jiwa. Ketika para bidat menyerang Gereja Katolik mengenai pernikahan beda agama, mereka sebenarnya sedang memproyeksikan kekacauan internal mereka sendiri. Dalam dunia Protestanisme, ketiadaan magisterium wewenang mengajar yang tunggal dan hukum kanonik yang mengikat secara universal mengakibatkan pernikahan Protestan jatuh menjadi sekadar kontrak sosial yang dibumbui doa, tanpa perlindungan terhadap kemurnian iman. Berbeda dengan Gereja Katolik yang menetapkan halangan disparitas kultus, mayoritas sekte Protestan tidak memiliki regulasi hukum yang tegas. Mereka seringkali mengizinkan pernikahan dengan siapapun, baik dengan Muslim, Hindu, maupun ateis, tanpa menuntut janji tertulis untuk menjaga iman Kristen atau mendidik anak secara Kristiani. Padahal dalam Gereja Katolik, syarat ini mutlak dalam Kanon 1125, karena gereja bertanggung jawab atas keselamatan jiwa anggotanya. Sementara di pihak sekte Protestantisme,
Pernikahan seringkali hanya dianggap sebagai urusan privat yang diberkati oleh pendeta, tanpa mandat otoritas yang jelas. Karena banyak sekte Protestan menolak status pernikahan sebagai sakramen, mereka kehilangan fondasi teologis mengenai indisolubilitas sifat tidak dapat diputuskan. Di mana indisolubilitas ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 1614, yang menegaskan kembali ajaran Yesus Kristus mengenai sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan yang berbunyi. Dalam khotbahnya, Yesus menekankan dengan jelas arti asli persatuan pria dan wanita, sebagaimana Pencipta telah menghendakinya sejak awal mula. Izin yang diberikan Musa untuk menceraikan istri adalah satu kelonggaran karena ketegaran hati. Persatuan perkawinan antara pria dan wanita tidak dapat diputuskan. Allah sendiri telah mempersatukannya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Tanpa otoritas sakramental, pernikahan dalam sekte berubah menjadi pernikahan liar, di mana perceraian dan pernikahan ulang dianggap wajar dan mudah dilakukan. Serta terjadi penyimpangan moral, seperti dalam sekte-sekte Protestan liberal. Ketiadaan otoritas pusat bahkan berujung pada pengakuan pernikahan sesama jenis, sesuatu yang merupakan kekejian di mata hukum ilahi. Dalam Protestanisme, setiap orang adalah paus bagi dirinya sendiri, priesthood of all believers yang disalahpahami. Sehingga setiap pendeta atau sinode kecil bisa menciptakan aturan pernikahan sendiri. Sebaliknya, Kanon 1117 dalam Gereja Katolik memastikan bahwa setiap orang Katolik berada di bawah perlindungan hukum yang satu dan sama di seluruh dunia. Otoritas sipil hanyalah pengatur administrasi, sementara otoritas rohani berada di tangan gereja dalam persekutuan dengan takhta suci. Jika para bidat menuduh Gereja Katolik tidak konsisten karena adanya administrasi KUA, mereka lupa bahwa dalam Katolik, Allah lah yang mengikat melalui otoritas gerejanya. Sementara dalam sekte, pernikahan seringkali hanyalah urusan manusia yang bisa dibatalkan oleh manusia pula. Yang punya kuasa menentukan sah atau tidaknya pernikahan hanyalah gereja yang didirikan Kristus di atas Petrus, yaitu Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Di luar itu, yang ada hanyalah aturan manusia yang liar dan tanpa jaminan keselamatan iman. Pernikahan beda agama yang dilakukan dengan dispensasi ini tetaplah sah secara hukum gereja dan mengikat seumur hidup sebagai ikatan alamiah yang tak terputuskan, meskipun tidak memiliki status sakramen karena perbedaan atau ketiadaan baptisan yang sah. Hanya gereja yang memiliki kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang diputuskan sah oleh gereja berdasarkan hukumnya, itulah yang sah. Apa yang dianggap sah oleh dunia atau sekte-sekte, tetapi mengabaikan hukum gereja, tetaplah tidak sah di hadapan takhta ilahi. Gereja Katolik tidak tunduk pada otoritas sipil, sebab Gereja Katolik menggunakan otoritas kunci kerajaan surga untuk mengikat dan melepaskan. Maka ijab kabul hanyalah urusan administrasi negara dan hak asuh anak. Negara memiliki wewenang hanya pada hal-hal yang bersifat lahiriah dan perdata merely civil effects. Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1059 KHK 1983 yang berbunyi, perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, tetapi juga oleh hukum kanonik, dengan tetap mempertahankan kompetensi otoritas sipil mengenai efek-efek yang murni sipil dari perkawinan itu. Dalam Gereja Katolik, pernikahan bukan sekedar kontrak sosial, melainkan sebuah ikatan yang diatur oleh hukum ilahi. Maka otoritas sipil tidak bisa membuat yang tidak sah menurut gereja menjadi sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 1631 yang berbunyi, oleh karena perkawinan memasukkan pasangan ke dalam suatu status publik di dalam gereja, maka perayaannya harus dilakukan secara publik di dalam rangka satu perayaan liturgis di hadapan imam atau saksi gereja yang berwenang. Artinya urusan di KUA hanyalah soal akta nikah, status kependudukan, dan hak-hak sipil anak. Negara tidak punya kuasa untuk menyatukan dua jiwa menjadi satu daging di hadapan Allah. Sedangkan ikatan di hadapan Allah hanya terjadi melalui otoritas Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik,
dan apostolik. Klaim selanjutnya dari bidat yang menggunakan Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 sebagai lisensi ilahi untuk bercerai dan menikah lagi karena alasan perzinahan adalah bentuk penyesatan teologis yang mengabaikan keutuhan kitab suci. Secara eksegetis, kesalahan fatal mereka terletak pada kegagalan membedakan istilah Yunani, pornia dan moikia. Kata pornia memiliki makna luas yang merujuk pada hubungan seksual yang tidak sah atau cacat sejak awal, seperti hubungan seks di luar nikah atau incest. Sementara moikia secara spesifik berarti perzinahan dalam pernikahan yang sah. Dengan menggunakan kata pornia, penginjil Matius tidak sedang memberikan izin untuk memutuskan ikatan pernikahan yang valid, melainkan merujuk pada kasus di mana ikatan tersebut memang tidak sah menurut hukum alias cacat kanonik, berarti sejak semula. Jika Yesus bermaksud mengizinkan perceraian karena perzinahan moral biasa, ia akan menggunakan kata moikia, namun ia tidak melakukannya. Analisis teologis dan linguistik terhadap teks asli Yunani koine membuktikan bahwa klaim kaum bidat mengenai izin perceraian dan pernikahan ulang akibat perzinahan adalah sebuah kesesatan eksegetis yang fatal. Jika kedua ayat ini dibaca langsung dari teks Yunani koinenya, terlihat jelas bahwa Yesus tidak sedang memberikan izin cerai lalu kawin lagi, melainkan justru menegur keras tindakan menceraikan. Kesalahan terbesar para bidat adalah menyamakan dua istilah hukum yang berbeda secara esensial, sehingga mereka menciptakan lampu hijau palsu bagi nafsu manusiawi. Dalam Matius 5 ayat 32, teks Yunaninya berbunyi, Ego de lego imin hoti pas ho apolion tin gineka aftu parektos logu pornias puye aftin maikeftine. Keos ean apolelimenin gamisi maikate. Yang dalam terjemahan berarti, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya di luar perkara pornia, ia menjadikan istrinya berzina, dan barang siapa menikahi yang telah diceraikan itu, ia berzina. Secara harfiah ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya di luar perkara pornia, ia justru menjadikan istrinya berzina, dan siapapun yang menikahi perempuan yang diceraikan tersebut, ia pun berzina. Kunci utama pembedahan teologis ini terletak pada analisis leksikal terhadap frasa parektos logu dan kata pornias. Kata parektos berarti di luar atau kecuali untuk. Sementara logo berarti perkara atau alasan. Namun, yang paling krusial adalah penggunaan kata pornias, yang berasal dari kata pornia, yang dalam tradisi hukum Yahudi dan gereja, merujuk pada hubungan seksual yang tidak sah secara hukum, atau cacat sejak awal, seperti ikatan sedarah incest, atau persetubuhan haram lainnya, yang membuat pernikahan tersebut cacat sejak awal. Hal ini sangat berbeda dengan kata moikia, yang berarti perzinahan dalam pernikahan yang sah. Dengan menggunakan kata pornia, Kristus tidak sedang memberikan izin bagi pasangan dalam pernikahan yang sah untuk bercerai dan kawin lagi jika terjadi perselingkuhan, melainkan merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan yang sedari awal memang tidak pernah menjadi pernikahan sah di hadapan Allah. Analisis terhadap Matius 19 ayat 9 semakin memperjelas ketidakmampuan para bidat dalam meneliti teks asli Yunani koine. Dalam teks aslinya tertulis, Lego dehmin oti os an apolisitin ginaiga aftu, mi epipornia, keiga misi alin, moikate. Terjemahan harfiahnya, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, bukan karena pornia, lalu menikah dengan yang lain, ia berzina. Di sini struktur gramatikal mi epi berfungsi sebagai negasi kondisi yang sangat spesifik, yakni bukan atas dasar atau kecuali karena. Namun, yang menghancurkan argumen bidat secara telak adalah pengulangan penggunaan istilah pornia dan bukan moikia. Secara leksikal, jika Yesus ingin memberikan izin cerai akibat perselingkuhan dalam pernikahan yang sah, maka secara teknis linguistik Yunani koine harus menggunakan kata moikia. Fakta bahwa teks Yunani koine tetap menggunakan pornia menunjukkan bahwa pengecualian tersebut hanya berlaku bagi ikatan yang sedari awal memang cacat hukum atau ilegal menurut tatanan ilahi, seperti pergundikan
atau hubungan sedarah yang dilarang dalam hukum imamat. Sehingga pemutusannya bukanlah penceraian atas ikatan suci, melainkan pengakuan bahwa pernikahan tersebut memang tidak pernah sah atau tidak pernah ada. Dengan sengaja menyamakan pornia dengan muikeya, para bidat tidak hanya melakukan kesalahan terjemahan yang amatir, tetapi juga sedang melakukan manipulasi teks demi membenarkan nafsu untuk memutus sesuka hati ikatan satu daging yang telah dipersatukan oleh Allah. Kekacauan tafsir bidat semakin nyata ketika dihadapkan pada Injil Markus 10 ayat 11 dan 12. Analisis terhadap teks asli Yunani Koine memperlihatkan ketegasan hukum moral Kristiani yang bersifat mutlak dan sama sekali tidak bersyarat. Dalam teks Yunaninya berbunyi, "Kalegi aftois, os an apolisitin ginaka aftu, ke gamisi alin, muikate ep aftin, ke ean afti apolisasaton andra aftis gamisi alon, muikate ep aftin." Dan ia berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya dan menikahi yang lain, ia berbuat zina terhadapnya. Dan jika ia perempuan menceraikan suaminya dan menikahi yang lain, ia berbuat zina. Sangat kontras dengan narasi yang sering dipelintir bidat dari Injil Matius. Rumusan teks Injil Markus di sini sama sekali tidak mencantumkan frasa pengecualian me epiporneia kecuali karena porneia. Secara leksikal dan sintaksis, struktur ayat ini mengunci rapat-rapat segala celah kompromi. Tindakan apolise, menceraikan yang kemudian diikuti dengan tindakan gamese, menikahi secara langsung menghasilkan status muikate. Kata muikate ini bukanlah kata kerja biasa. Kata ini berbentuk indikatif present middle yang secara gramatikal menunjukkan sebuah tindakan aktif dan status keadaan yang terus berlangsung secara terus-menerus. Makna teologisnya sangat dalam dan tak terbantahkan, yang artinya status perzinahan tersebut terus melekat secara permanen selama pernikahan kedua itu berjalan, karena di hadapan Allah, ikatan pernikahan pertama tidak pernah putus. Ketegasan tanpa syarat ini juga sangat relevan dengan konteks universal Injil Markus yang ditujukan bagi jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Berbeda dengan tradisi Yahudi, hukum sipil Yunani Romawi memberikan hak kepada wanita untuk menceraikan suaminya, sebagaimana terlihat dalam penjelasan ayat 12. Melalui penjabaran ini, Kristus mengangkat hukum perkawinan melampaui tradisi hukum sipil manusia, dengan menegaskan bahwa baik pria maupun wanita berada di bawah ketertundukan pada hukum ilahi yang sama dan absolut, yakni pernikahan yang sah, tidak dapat diceraikan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Kekacauan lainnya juga pada Injil Lukas 16 ayat 18. Analisis leksikal dan sintaksis terhadap teks asli Yunani Koine memberikan pukulan telak yang menyapu bersih sisa-sisa argumen kaum bidat mengenai izin perceraian dan pernikahan ulang. Sebagai seorang tabib dan individu yang sangat terpelajar dalam bahasa serta budaya Yunani, Santo Lukas mencatat sabda Kristus dengan presisi gramatikal yang mengunci rapat segala celah polemik. Dalam teks asli Yunani Koine, ayat ini berbunyi dengan sangat absolut. Pas o apolion tin yineika aftu, ke gamon heteran mihewe, ke o apolelimenin apo andros gamon mihewe. Terjemahan harfiahnya sangat tegas. Setiap orang yang menceraikan istrinya dan menikahi yang lain, ia berbuat zina. Dan orang yang menikahi perempuan yang diceraikan dari suaminya, ia berbuat zina. Kekuatan teologis utama dari ayat ini terletak pada penempatan kata pas di awal kalimatnya. Sebagai sebuah kuantifier universal yang berarti setiap orang atau semua tanpa terkecuali, penggunaan tata bahasa ini secara otomatis menggugurkan dan menyapu bersih segala bentuk kemungkinan adanya alasan sah, termasuk alasan perzinahan untuk bercerai lalu menikah lagi. Lebih lanjut, Lukas secara konsisten menggunakan kata mihewe untuk mendefinisikan tindakan pernikahan kedua tersebut. Kata ini merujuk secara spesifik pada perzinahan moral yang melanggar ikatan pernikahan sah, yang menegaskan bahwa putusan perceraian menurut hukum manusia sipil sama sekali tidak memiliki kuasa untuk membatalkan ikatan di hadapan Allah. Oleh karena itu, siapapun yang berani melangkah ke dalam pernikahan baru sementara pasangan sahnya masih hidup,
Ia menempatkan dirinya secara permanen dalam keadaan moi hewe. Melalui ketegasan struktural teks Lukas ini, runtuhlah klaim manipulatif bidat yang hanya bertumpu pada pelintiran kata porneia dalam Injil Matius, sekaligus membuktikan bahwa ajaran Gereja Katolik mengenai ketidakterceraian perkawinan adalah kepenuhan kebenaran Injil yang sejati. Tafsir pilih-pilih dan pelintir ayat yang dilakukan kaum bidat membuktikan bahwa mereka tidak mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran atas perpecahan ikatan suci. Memaksakan makna porneia sebagai izin cerai adalah penindasan terhadap teks suci. Dalam Gereja Katolik, janji pernikahan adalah ikatan maut, bukan kontrak sosial yang bisa robek karena kesalahan moral pasangan. Siapa yang menceraikan dan menikah lagi, ia tetaplah seorang pezinah di hadapan tahta Allah, terlepas dari alasan apapun yang ia buat. Sebab Kristus justru datang untuk mengembalikan standar pernikahan ke dalam tatanan penciptaan asli, di mana suami dan istri menjadi satu daging yang tidak dapat dipisahkan oleh kuasa manusia manapun. Tatanan hukum pernikahan dalam Gereja Katolik bukanlah sekedar kumpulan aturan administratif atau tradisi manusia, melainkan benteng teologis yang secara mutlak menjaga kekudusan rencana ilahi. Ketika sekte-sekte di Protestantisme kehilangan kompas moral dan kebingungan mendefinisikan esensi pernikahan, seringkali mereduksinya menjadi sebatas kontrak sosial yang dapat sah diputus hanya karena konflik atau perzinahan, Gereja Katolik justru berdiri tegak di atas kepastian hukum kanonik yang bersumber langsung dari sabda Kristus. Gereja memetakan setiap situasi pernikahan dan konsekuensi kanoniknya dengan presisi yang sangat ketat, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi keselamatan jiwa umat dan menjaga kemurnian ajaran dari pencemaran. Untuk memahami mengapa Gereja Katolik begitu disiplin dan tidak bisa dikompromikan oleh narasi polemis bidat, kita harus meletakkan fondasi utamanya pada bentuk perkawinan yang paling ideal dan sempurna di hadapan tahta Allah, yakni persatuan sakramental antara sesama umat yang telah dibaptis. Dalam ajaran teologi moral dan hukum kanonik, pernikahan antara sesama Katolik yang dilakukan dengan mematuhi tata peneguhan gerejawi dalam bentuk kanonik, menempati puncak idealitas dan martabat kodrati. Berdasarkan Kanon 1055 paragraf 1 KHK 1983, perjanjian pernikahan antara orang-orang yang telah dibaptis telah diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen. Artinya, apabila dua orang Katolik yang terikat pada hukum gereja melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pelayan tertahbis dan dua orang saksi sesuai dengan Kanon 1108, ikatan tersebut secara otomatis bersifat sah dan sakramental. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin ada pernikahan yang sah antara dua orang yang dibaptis tanpa sekaligus menjadi sebuah sakramen. Oleh karena itu, ikatan pernikahan ini memiliki kekuatan yang sangat istimewa, di mana rahmat ilahi dicurahkan secara penuh untuk memampukan pasangan tersebut hidup dalam kesetiaan seumur hidup, mendidik anak secara Kristiani, dan mengatasi tantangan duniawi dengan kekuatan supernatural dari Kristus sendiri. Martabat sakramental ini memberikan dimensi spiritual yang mendalam, di mana keluarga yang terbentuk dipanggil untuk menjadi Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Kutipan dari Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, Lumen Gentium artikel 11, memberikan penegasan magisterial yang sangat indah sekaligus berbobot, mengenai hakikat perkawinan Katolik sebagai Ecclesia Domestica, di mana kutipannya berbunyi, akhirnya, berkat sakramen perkawinan suami istri Kristen, melambangkan dan ikut serta dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja. Berkat sakramen itu, mereka saling menolong untuk menjadi suci dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam menerima dan mendidik anak-anak. Oleh karena itu, dalam status dan tatanan hidup mereka, mereka mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah. Sebab, dari persatuan suami istri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus, melalui baptis, diangkat menjadi anak-anak Allah, untuk melestarikan umat Allah dari abad ke abad. Di dalam keluarga, bagaikan gereja rumah tangga,
Ecclesia Domestica ini, hendaknya orang tua, dengan perkataan maupun teladan, menjadi pewarta iman yang pertama bagi anak-anak mereka. Dan orang tua wajib memajukan panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani. Dalam kesatuan ini, pasangan suami istri Katolik tidak hanya mengikatkan diri satu sama lain, tetapi juga mencerminkan kasih tak terpisahkan antara Kristus dan gerejanya. Efesus 5 ayat 25 hingga 32. Karena perkawinan ini adalah sakramen perkawinan ratum, maka ketika telah disempurnakan melalui persetubuhan suami istri, konsumatum, ikatan tersebut mencapai tingkat ketidakterceraian, indissolubilitas yang paling mutlak. Melalui dokumen Lumen Gentium 11, Gereja menyingkapkan kedalaman teologis perkawinan Katolik yang tidak sekedar berhenti pada ikatan janji manusiawi, melainkan merupakan sebuah partisipasi aktif dalam misteri ilahi, di mana kesatuan suami istri tidak hanya membuat janji di antara mereka sendiri, tetapi juga ditarik untuk ikut serta dan melambangkan kasih Kristus yang tak terputuskan kepada gerejanya, sebuah realitas rohani yang menjadi fondasi mutlak bagi sifat ketidakterceraian, indissolubilitas sakramen tersebut. Di dalam ikatan suci yang tak dapat diputus ini, keluarga pasangan sesama Katolik memikul mandat ilahi untuk bertindak sebagai rahim gereja, yakni sebuah tempat kudus di mana manusia-manusia baru dilahirkan ke dunia dan melalui rahmat sakramen baptis diangkat menjadi warga surgawi demi memastikan kelangsungan umat Allah di bumi dari abad ke abad. Sebagai konsekuensi logis dari panggilan luhur ini, setiap keluarga Katolik menjalankan imamat umum, Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga, di mana orang tua ditahdiskan secara rohani untuk mengambil peran sebagai pewarta iman yang pertama bagi anak-anak mereka, menjadikan rumah tangga sebagai bait Allah yang paling mendasar, tempat doa, pengorbanan, pengampunan, serta pendidikan iman dihidupi dan dirayakan secara nyata dalam keseharian. Ketegasan mutlak Gereja Katolik mengenai sifat tak terceraikan, indissolubilitas, dari sebuah perkawinan sakramental juga dirumuskan dalam Yuridis Kanon 1141 Kitab Hukum Kanonik 1983. Bunyi lengkap dari kanon tersebut menyatakan, perkawinan ratum et consumatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan oleh alasan apapun, selain oleh kematian. Kanon 1141 ini menegaskan bahwa ketika sebuah perkawinan antara dua orang yang dibaptis telah disahkan, ratum di hadapan pelayan gereja, dan kemudian disempurnakan secara fisik melalui persetubuhan suami istri yang kodrati, konsumatum, ikatan tersebut secara definitif berpindah dari yurisdiksi manusiawi ke dalam kedaulatan mutlak Allah. Tidak ada satupun institusi di bumi ini, baik itu pengadilan sipil negara, sinode para uskup, maupun Sri Paus sekalipun, yang memiliki wewenang atau kuasa manusiawi untuk memutuskan ikatan suci tersebut. Keindahan dan ketegasan teologis ini membuktikan bahwa Gereja Katolik memandang perkawinan bukan sekadar kontrak sosial untuk menghindari persinahan atau melegalkan hidup bersama, melainkan sebuah jalan kekudusan, di mana pasangan dipanggil untuk saling menyelamatkan dan membangun kerajaan Allah di dunia. Di saat sekte-sekte lain mencari-cari celah membenarkan perceraian demi memuaskan keegoisan manusia, Gereja Katolik berdiri kokoh membela sabda Kristus. Perkawinan adalah ikatan maut yang mensyaratkan pengorbanan total hingga akhir hayat. Keindahan dan ketegasan teologis ini membuktikan bahwa Gereja Katolik memandang perkawinan bukan sekedar kontrak sosial untuk menghindari perzinahan, melainkan sebuah jalan kekudusan di mana pasangan dipanggil untuk saling menyelamatkan dan membangun kerajaan Allah di dunia. Situasi selanjutnya yaitu pernikahan campuran, mixta religio, antara seorang Katolik dan seorang Kristen non-Katolik yang baptisannya diakui sah secara teologis, yakni menggunakan air dan formula Tritunggal, yakni dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti misalnya pada Lutheran, Anglikan atau Metodis tertentu, memiliki kedudukan yuridis yang sangat spesifik dalam hukum gereja.
berdasarkan Kanon 1124 KHK 1983 yang berbunyi, perkawinan antara dua orang dibaptis, yang satu di antaranya dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima ke dalamnya, sedangkan yang lain menjadi anggota gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai persekutuan penuh dengan gereja Katolik, dilarang tanpa izin eksplisit dari otoritas yang berwenang. Secara yuridis, kanon ini bertindak sebagai larangan preventif, prohibitur, yang dirancang oleh gereja untuk melindungi keutuhan iman pihak Katolik dan kesatuan sakramental di dalam rumah tangga. Perkawinan semacam ini secara tegas dilarang tanpa adanya izin eksplisit dari otoritas yang berwenang, yakni uskup atau ordinaris wilayah. Larangan ini membuktikan bahwa gereja sejatinya tidak menganjurkan pernikahan beda persekutuan gerejawi. Namun larangan tersebut berstatus sebagai hukum yang menuntut adanya izin lisentia. Sangat penting untuk dibedakan bahwa larangan ini berstatus sebagai hukum yang menuntut kepantasan atau kelayakan lisentia, dan bukan merupakan halangan yang membatalkan dirimen impediment. Izin perkawinan beda gereja ini adalah sebuah tindakan perlindungan pastoral yang sangat krusial. Karena perpecahan di antara umat Kristen belum teratasi sepenuhnya, gereja menyadari adanya risiko nyata terhadap kemurnian iman pihak Katolik akibat perbedaan doktrin, sehingga otoritas gereja harus turun tangan untuk memastikan bahwa keselamatan jiwa, salus animarum, tidak dikorbankan demi ikatan manusiawi. Oleh karena itu, sebagai subjek hukum yang terikat, yakni seorang Katolik yang hendak menikah dengan penganut Protestan, Anglikan atau persekutuan gerejawi lainnya, diwajibkan mutlak untuk memohon izin eksplisit dari ordinaris wilayah atau uskup setempat. Apabila izin dari uskup ini diabaikan dengan tidak mengurus izin, lisentia dari uskup setempat, namun tata peneguhan gereja, bentuk kanonik, yakni di hadapan pelayan tertakdis gereja Katolik dan dua orang saksi tetap dipatuhi, maka perkawinan tersebut memang tetap sah secara sakramental karena kedua belah pihak telah dibaptis secara valid, namun statusnya jatuh menjadi tidak licit atau melanggar kepantasan hukum gereja. Artinya, diperoleh atau tidaknya izin dari uskup tidak akan menggugurkan keabsahan sakramen jika seorang Katolik dan Protestan tetap nekat menikah secara Katolik di hadapan imam tanpa mengurus izin ini. Ikatan mereka di mata Allah tetap sah dan bersifat sakramental. Kesahan ini terjadi karena ketiadaan izin dalam kasus mixta religio, beda gereja, bukanlah sebuah halangan yang membatalkan ikatan, dirimen impediment, sebagaimana pada kasus beda agama dengan yang tidak dibaptis, melainkan semata-mata merupakan larangan hukum gerejawi. Karena kedua belah pihak telah disatukan oleh meterai tak terhapuskan dari sakramen baptis, kesepakatan nikah yang diucapkan di hadapan otoritas gereja secara otomatis diangkat oleh Kristus menjadi sebuah sakramen yang tak terceraikan. Akan tetapi, meskipun diakui sah dan mengikat di hadapan Allah, ketiadaan izin tersebut membuat pernikahan mereka jatuh menjadi tidak licit, illicitum, atau melanggar hukum gereja. Status pernikahan yang tidak licit ini memiliki implikasi moral yang serius. Sebab dengan mengabaikan otoritas uskup, pasangan tersebut telah melakukan tindakan pembangkangan atau ketidaktaatan terhadap otoritas apostolik yang sah dan menanggung beban moral karena menolak evaluasi pastoral gereja terkait jaminan perlindungan iman bagi keturunan mereka. Gereja memberikan cap illicitum untuk menegaskan bahwa dengan mengabaikan uskup berarti mengabaikan perlindungan pastoral yang krusial, sebab tanpa proses perizinan resmi tersebut, tidak ada jaminan dan evaluasi formal mengenai kesiapan pihak Katolik dalam mempertahankan imannya serta kesungguhannya untuk mendidik anak-anak dalam pangkuan kebenaran gereja Katolik. Dengan kata lain, ikatan sucinya memang tidak batal. Namun mereka yang dengan sengaja menerobos aturan ini menanggung beban moral atas pelanggaran disiplin dan mencederai harmoni ketaatan di dalam tubuh gereja. Apabila izin dari uskup telah diperoleh, dan perkawinan dilangsungkan dengan mematuhi tata peneguhan gereja Katolik, bentuk kanonik, maka ikatan tersebut tidak hanya berstatus sah secara yuridis, tetapi juga sungguh-sungguh bersifat sakramental. Martabat sakramen ini melekat secara tak terpisahkan berdasarkan Kanon 1055, paragraf 2,
yang menetapkan bahwa tidak ada kontrak perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen. Meskipun demikian, keberadaan rahmat sakramental ini tidak menghilangkan ancaman bahaya iman perikulum perversionis di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, melalui Kanon 1125, gereja membebankan kewajiban yang tidak dapat ditawar, yaitu pihak Katolik wajib memberikan janji yang sungguh-sungguh untuk menjauhkan bahaya meninggalkan imannya, serta berbuat segala sesuatu sedapat mungkin agar semua anak dibaptis dan dididik di dalam gereja Katolik. Pasangan non-Katolik pun wajib diberitahu mengenai janji dan kewajiban ini sejak awal, sehingga kesepakatan nikah dibangun di atas transparansi mutlak tanpa ada kompromi terhadap kebenaran Katolik. Makna teologis dari regulasi ini membuktikan ketegasan gereja Katolik dalam menghormati sakramen baptis, sekaligus melindungi kelestarian iman apostolik. Gereja mengakui perkawinan ini sebagai sakramen yang mengalirkan rahmat, namun tetap bertindak protektif karena menyadari adanya bahaya sinkretisme atau pemudaran iman. Sikap disiplin ini secara telak menghancurkan kelalaian sekte-sekte di luar sana yang seringkali membiarkan pengikutnya melakukan nikah campur tanpa adanya jaminan teologis untuk meneruskan iman kepada keturunan mereka. Dalam gereja Katolik, rahmat sakramen dijaga seiring dengan hukum yang ketat. Cinta manusiawi diakomodasi, namun kewajiban untuk melahirkan dan mendidik generasi penerus umat Allah di bawah kepatuhan pada gereja tetap menjadi hukum tertinggi yang tidak bisa dinegosiasikan. Memasuki kategori ketiga, situasi pernikahan antara seorang Katolik dan orang dari penganut kelompok yang mengklaim diri sebagai Kristen namun menolak dogma Tritunggal Maha Kudus atau tidak memiliki formula baptisan yang valid secara teologis, seperti misalnya Protestan Saksi Yehua, Mormon, Unitarian, atau aliran ekstrem lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan teologi sakramental dan penyelidikan hukum menurut Kanon 869 paragraf 2 KHK 1983 yang berbunyi, mereka yang dibaptis dalam suatu persekutuan gerejawi non-Katolik jangan dibaptis bersyarat, kecuali jika ada alasan yang wajar untuk meragukan kesahan baptisan. Bagi kelompok non-Tritunggal, keraguan ini terjawab, baptisan mereka pasti tidak valid. Gereja Katolik secara tegas menyatakan bahwa pembaptisan mereka adalah tidak valid, tidak sah. Dalam hukum kanonik gereja, status spiritual mereka sejajar dengan orang-orang yang tidak dibaptis. Dalam hukum dan teologi gereja Katolik, individu dari kelompok-kelompok ini secara kanonik dikategorikan sebagai pihak yang tidak dibaptis. Oleh karena itu, situasi pernikahan seperti ini tidak lagi tunduk pada aturan mixta religio, beda persekutuan gereja, melainkan terbentur pada sebuah halangan yang jauh lebih berat, yakni halangan disparitas kultus, perbedaan ibadat agama. Berdasarkan Kanon 1086 paragraf 1 KHK 1983, perkawinan semacam ini dilarang keras dan berstatus tidak sah, batal demi hukum, kecuali jika telah mendapatkan dispensasi resmi dan eksplisit dari uskup ordinaris. Artinya, di hadapan hukum gereja, pernikahan dengan penganut Saksi Yehua atau Mormon diperlakukan sama persis dengan pernikahan seorang Katolik dengan penganut Islam, Hindu, Buddha, atau seorang ateis. Agar ikatan ini tidak batal demi hukum invalid, pihak Katolik diwajibkan secara mutlak untuk memohon dispensasi eksplisit dari uskup ordinaris, mematuhi tata peneguhan di hadapan imam, bentuk kanonik, dan mengucapkan janjian sungguh-sungguh untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta mendidik anak-anaknya secara Katolik. Apabila dispensasi dari uskup telah diberikan dan perayaan dilangsungkan sesuai prosedur gereja, maka ikatan tersebut berstatus sah, valid, serta mengikat seumur hidup sebagai perkawinan kodrati yang luhur, natural marriage, sebuah institusi suci yang berasal dari tatanan penciptaan Allah, Kejadian 2, namun belum diangkat ke tataran rahmat penebusan karena salah satu pihak tidak memiliki meterai sakramen baptis. Gereja menolak tunduk pada tekanan sekuler yang menuntut persamaan status bagi semua bentuk pernikahan. Sebab gereja dengan sangat tegas dan jujur menyatakan bahwa perkawinan ini
tidak sakramental. Ketegasan ini sama sekali bukan bentuk perendahan terhadap cinta manusiawi pasangan tersebut, melainkan sebuah pembelaan terhadap kemurnian teologi. Sebab sakramen tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat dipaksakan. Karena sakramen pernikahan mensyaratkan adanya meterai baptisan yang sah pada kedua belah pihak sebagai fondasi rahmat. Ketiadaan baptisan pada salah satu pihak membuat ikatan pernikahan ini tidak bisa menghasilkan rahmat sakramental. Gereja Katolik sangat disiplin dalam membedakan mana ikatan kodrati ciptaan Allah dan mana anugerah sakramental penebusan Kristus. Sebuah ketelitian yang seringkali diabaikan oleh sekte-sekte yang merancukan semua jenis pernikahan. Dengan membedakan antara perkawinan kodrati dan sakramen, Gereja Katolik sejatinya sedang melindungi kebenaran bahwa sakramen tidak dapat dipalsukan atau dipaksakan. Rahmat sakramen perkawinan hanya bisa mengalir di antara dua jiwa yang telah lebih dahulu disatukan ke dalam tubuh mistik Kristus melalui air baptisan. Ketegasan tak kenal kompromi ini meningkatkan betapa agungnya Gereja Katolik dalam menjaga kemurnian dogma Tritunggal dan kekudusan sakramen-sakramennya. Di saat sekte-sekte liar dan gereja-gereja sempalan dengan mudahnya memberkati pernikahan siapa saja yang penting sama-sama mengklaim percaya Yesus, tanpa menguji apakah Yesus yang mereka sembah adalah Allah Putra yang sehakikat dengan Bapa. Gereja Katolik justru berdiri kokoh menolak pemalsuan teologis tersebut, sebab sakramen tidak bisa dibangun di atas fondasi heresi. Gereja Katolik membuktikan dirinya sebagai penjaga kebenaran tunggal dengan menyatakan bahwa tanpa meterai baptisan Tritunggal yang sah, tidak akan pernah ada rahmat sakramen perkawinan, betapapun kuatnya cinta manusiawi di antara mereka. Di balik ketegasan hukum ini, tersimpan keindahan pedagogi ilahi Gereja Katolik yang luar biasa. Sebab gereja tetap menghormati ikatan sah tersebut, dan terus mendampingi keluarga itu. Jika di kemudian hari pasangan yang tidak Kristen tidak dibaptis tersebut menerima anugerah pencerahan iman, lalu dibaptis secara valid, maka pada detik pembaptisan itu, terjadi ipso facto. Ikatan perkawinan kodrati yang telah sah tersebut secara otomatis terangkat martabatnya menjadi sakramen. Tidak diperlukan upacara pemberkatan peneguhan ulang. Rahmat pembaptisan itu dengan sendirinya menyempurnakan ikatan mereka menjadi eklesia domestika yang utuh. Hal ini membuktikan bahwa hukum gereja bukanlah jerat hukuman, melainkan kerangka penyelamatan yang selalu terbuka terhadap karya Roh Kudus. Sesuatu yang tidak akan pernah ditemukan dalam aturan liar di luar Gereja Katolik. Di balik ketegasan hukum yang seolah kaku di mata dunia, tersimpan karya keselamatan Tuhan yang sangat agung. Gereja Katolik sangat menghormati kesucian natural marriage ini, dan mendampingi pasangan tersebut dengan penuh kasih. Jika di kemudian hari pasangan yang tidak dibaptis tersebut akhirnya menerima sakramen baptis yang valid, maka pada detik air baptis itu menyentuh dahinya, ipso facto, ikatan perkawinan kodrati yang sudah sah itu secara otomatis diangkat menjadi sebuah sakramen. Tidak dibutuhkan pengulangan peneguhan janji di depan altar, karena kesepakatan mereka di masa lalu sudah dinyatakan sah oleh gereja, karena pihak Katolik taat mengurus dispensasi disparitas kultus dari uskup. Kesepakatan nikah konsensus mereka valid, utuh, dan tidak pernah mati. Ikatan itu sudah sah dan mengikat. Gereja Katolik tidak akan menuntut mereka untuk memperbarui konsensus, karena konsensus masa lalu mereka sudah benar di mata Allah. Rahmat baptisan itulah yang secara otomatis, ipso facto, menyempurnakan ikatan kodrati yang sudah hidup dan sah tersebut ke martabat sakramen tanpa perlu diulang. Tatanan hukum yang begitu rapi, logis, dan penuh rahmat ini adalah bukti telak bahwa Gereja Katolik bertindak dengan hikmat ilahi, jauh melampaui kekacauan teologis sekte-sekte yang mereduksi kesakralan pernikahan hanya menjadi urusan duniawi belaka.